Pengumuman penting bagi seluruh KPM PKH se-Indonesia. Siap-siap digraduasi atau dikeluarkan dari penerima PKH. Nah, seperti apa informasinya? Simak terus. Pokoknya tugasnya kita semua meluluskan mereka-mereka yang selama ini hanya mendapatkan bansos dari kita. Siap? Sanggup? Sanggup? Nah, sekarang udah lebih rileks, saya minta untuk diperhatikan, dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan pada season kedua ini. Tadi udah kita sampaikan bidang kerja kita, sasaran kita, sekarang bagaimana kerja kita. Ini teman-teman, mari kita sama-sama bekerja dengan proses bisnis yang sudah kita buat. Jadi kerja ini ada alurnya. Kerja kita ini ada alurnya dan semua harus konsisten dengan alur ini supaya kerja kita terukur, supaya kerja kita itu mulai dari awal sampai akhir terhubung satu dengan yang lain, bukan loncat-loncat. Maka itu saya dengan tim dibantu staf khusus saya diskusi dengan para dirjen, inilah hasilnya proses bisnis Bukadinsos yang kita jadikan pedoman termasuk nanti untuk pemerintah daerah. Bagaimana kerja kita? Yang pertama-tama kerja kita harus berdasarkan data yang valid. Maka inilah yang dititipkan Presiden kepada kami berdua, mulailah kerja dengan data yang valid. Dan untuk keperluan itu Bapak Ibu sekalian, Presiden memang sudah memerintahkan untuk supaya segera terwujud apa yang disebut dengan data tunggal. Data satu-satunya yang dibuat oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara ini masih ada sejumlah kementerian dan pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Sementara ini belum berhasil untuk menyatukan data. Tetapi Presiden pada awal-awal sidang kabinet telah memerintahkan untuk supaya diintegrasikan, dan yang diberi tugas adalah BPS. Apa? BPS. BPS itu di bawah naungan Bappenas, di bawah naungannya Pak Maliki. Jadi sekarang data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, data yang dimiliki oleh BKKBN, data yang dimiliki oleh Bappenas, data yang dimiliki oleh Pertamina, PLN, dan lain sebagainya, semua dimasukkan ke BPS untuk disinkronisasikan, untuk direkonsiliasi, untuk dikonsolidasikan dengan metode mutakhir, sehingga nanti muncul data yang sama. Kita tunggu hasilnya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus bekerja berdasarkan data. Nah, data yang ada, ini data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, data ini dari mana? Dulu pertama yang memberikan kepada kita BPS, kemudian diolah oleh Kementerian Sosial dengan mendengarkan, memperhatikan masukan dari lurah, kepala desa, bupati, wali kota, langsung naik masuk ke DTKS. Sementara jalur masyarakatnya, ini semua pilar harus tahu, jalur yang masyarakat adalah jalur cek bansos, aplikasi cek bansos. Di sana ada usul sanggah, di mana masyarakat boleh usul dan boleh menyanggah jika ada data yang memang tidak semestinya masuk dalam kategori miskin. Ini sementara data yang kita pakai ini dulu. Data ini dulu, data DTKS. Nah, oleh karena itu nanti ke depan kita minta para pilar ini juga bisa memberikan masukan. Kalau misalnya lewat kelurahan susah, lewat desa susah,
lewat musyawarah desa susah, musyawarah kelurahan susah, usul lewat dinsos susah, maka yang namanya pilar bisa membuka aplikasi cek bansos, kemudian dibuka. Sampai lihat di situ ada usul sanggah, silakan dikoreksi. Kalau sudah koreksinya benar dengan memberikan nomor KTP calon penerima manfaat, kemudian difoto rumahnya, ya, kemudian data-data lain dilampirkan, insya Allah nanti oleh pusat data informasi Kemensos akan diproses lebih lanjut. Oleh karena itu tetap akan kita berikan kesempatan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk utamanya adalah dari pilar-pilar sosial. Maka pilar-pilar itu harus sering-sering buka cek bansos, ya, paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa kerja kita seperti ini di data ini, tahu ya data sudah ya, paling kiri itu adalah data. Saya lanjut ke slide berikutnya dulu. Inilah data kita, Bapak Ibu sekalian, yang ada sekarang. Nanti kalau ada data baru akan diperbarui. Yang ada di DTKS itu 48,9%, atau setara dengan 136 juta lebih jiwa, sekitar 50 lebih KK. Jadi ini yang ada di data kita sekarang. Dari data itu yang masuk kategori miskin ekstrim 0,83% atau 2,3 juta jiwa, termasuk di Jawa Barat. Sementara yang miskin menurut BPS 9,03 atau sekitar 25,22 juta jiwa. Inilah sasaran kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, program PKH semuanya penerima manfaat ada di dalam data ini. Penerima manfaat bansos yang jumlahnya sekitar 18,8 juta jiwa itu juga ada di sini. 10 juta KK sasaran dari PKH ada di sini. Maka semua yang ada di sini bisa kita intervensi sesuai dengan kemampuan Kementerian Sosial atau anggaran yang Kementerian Sosial miliki. Jelas ya? Oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setelah mereka masuk data, kemudian kita tetapkan keluarga penerima manfaat. Setelah kita tetapkan mereka yang kita bidik dengan intervensi yang kita punya program, berikutnya adalah pertama-tama mereka diberi yang namanya perlindungan dan jaminan sosial. Apa itu perlindungan dan jaminan sosial? Hal-hal yang menyangkut hak dasarnya. Di bidang kesehatan misalnya, dia harus masuk anggota BPJS Kesehatan agar kalau sakit tidak mikir lagi biaya. Itu dulu. Jadi dia harus masuk PBI. Kemudian yang kedua, jaminan pendidikan, dia harus bisa sekolah. Sekolahnya sudah gratis, diurus oleh Kementerian Pendidikan. Tapi umumnya banyak sekali yang ongkos untuk berangkat tidak punya. Maka itu PKH memberikan program bagi mereka yang usia sekolah diberi biaya untuk berangkat pulang sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu sekedar contoh aja. Intinya pertama diberi bantuan dasar dulu, hak-hak dasarnya dipenuhi. Kalau dia sakit bisa berobat, kalau dia punya anak sekolah, alhamdulillah bisa sekolah, baru dikasih. Kalau dia hamil untuk membeli asupan-asupan yang diperlukan, dikasih uang. Kalau dia umur balita, dikasih uang untuk keperluan makan, minum anak-anak balita, dan seterusnya, sampai sekolah SMA. Tadi saya teruskan, lulus SMA yang mau kerja dengan kartu prakerja, yang ingin kuliah lewat kartu Indonesia Pintar atau bidik misi. Itulah dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau perlindungan sosialnya sudah cukup, sudah selesai, maka nanti digeser
ke paling kanan, pemberdayaan. Jadi kalau sudah perlindungan dasarnya selesai, maka digeser ke kanan. Ini pilar-pilar harus paham mana keluarga-keluarga yang sudah fungsi-fungsi sosialnya sudah lengkap, paripurna, maka harus digeser untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang mau usaha didorong usaha, yang mau pengen punya keterampilan didorong untuk ikut pendidikan pelatihan dan lain sebagainya, nanti diidentifikasi oleh para pilar-pilar sosial ini, para pendamping ini. Bagi yang tidak bisa langsung diberdayakan, kan ada tadi kelompok rentan dan penyintas, itu di tengah, dia direhab secara sosial. Kalau ada anak kena narkoba, otomatis dia tidak bisa langsung diberdayakan, maka direhab dulu, setelah direhab baru nanti diberdayakan. Jelas ya? Nah, sekarang singkatnya Bapak Ibu sekalian, di dalam program kerja kita ini atau proses bisnis kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya target. Berapa orang yang masuk dalam program Keluarga Harapan misalnya bisa graduasi, bisa lulus setiap tahunnya. Maka nanti salah satu ukuran pendamping itu sukses atau tidak adalah berapa banyak penerima manfaat yang didampingi yang bisa lulus untuk menjadi orang keluarga yang lebih berdaya. Jadi tugasnya pendamping ukurannya di situ. Kalau dia tidak sanggup, ya ini termasuk yang tanda tanya. Jadi harus punya kerja keras ini nanti para pendamping ini. Luluskan aja yang udah potongan luluskan. Jangan kalau potongannya sudah lulus nggak kamu luluskan. Mereka umumnya pengen dapat bansos terus sepanjang hidup. Maka itu para pendamping, mari kita bikin perubahan cara berpikir kita. Siapa yang paling banyak meluluskan mereka-mereka yang belum beruntung, yang kita sebut mereka yang sudah graduasi itu, nanti kita akan kasih reward. Kita akan kasih apa itu namanya? Penghargaan dan apresiasi. Itu kita akan lakukan itu, ini sudah kita susun ini. Pokoknya pendamping yang sukses, prestasinya besar, kita akan berikan reward. Tapi yang beleret itu bahasa Jawa, apa bahasa Sundanya beleret itu? Bukan beleret itu berebet itu, berebet. Ya nggak ada yang keluar itu, nggak ada yang keluar. Ya tetap aja itu aja, KPM-nya itu aja. KPM-nya nggak berubah-ubah, tetap itu aja setiap tahun. Maka akan kita beri sanksi sesuai ketentuan yang ada. Nah, Faisal jelas kamu, paham. Jadi ukurannya nanti ke sana. Sehingga kita ini kerja itu jelas gitu loh. Udah ini graduasi, ini lulus. Nah, apa yang sudah lulus nggak dibantu? Bukan begitu. Yang sampean identifikasi, yang mas-mas saudara-saudara identifikasi bisa diberdayakan, nanti masih kita beri bansos selama 1 tahun. Setelah itu kita berikan modal lewat kementerian yang lain. Jadi mereka akan kita titipkan kepada kementerian lain untuk diberi modal, diintervensi sesuai dengan kementerian masing-masing. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Atau kita serahkan kepada pemerintah daerah. Kita serahkan kepada pemerintah daerah. Pokoknya tugasnya kita semua meluluskan mereka-mereka yang selama ini hanya mendapatkan bansos dari kita. Siap? Sanggup? Sanggup? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kerja keras, saya juga akan kerja keras. Biar P3K ini lolos semua. Saya akan berjuang. Ini sama-sama berjuang. Bapak berjuang, kami juga berjuang. Siap? Siap? Dah, itu aja saya kira Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan lama-lama. Karena yang penting paham kerjanya. Paham apa? Nah, jadi itu ya teman-teman informasi penting untuk semua KPM PKH dan pendamping sosial se-Indonesia. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.